Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Kita ada di segmen terakhir talk show Harganas atau Hari Keluarga Nasional 2024 dengan tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya, dan juga Bapak Dr. Sudibyo Alimuso MA. Nah, kita ada di segmen pamungkas sih Pak, segmen terakhir berkaitan, kita bahas sedikit tadi masalah stunting. Karena ini kan masalah edukasi, kadang-kadang mudah sekali dikantor oleh masyarakat. Misalkan pernikahan yang ideal itu harus calon orang tua, calon pengantin ini harus diperhatikan lingkar lengan dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali yang orang mau nikah kalau bahasa Bengkulu gitu kok Pak. Ngapur anak nikah, nak dihalang-halangi kan. Itu tanggapan Pak Sudibyo seperti apa Pak? Ya, jadi begini, ini perubahan perilaku itu menjadi penting. Jadi tadi Pak Gub sudah menyampaikan, pertama yang disampaikan Pak Gub itu salah satu pilar pertama itu kan komitmen, pilar kedua itu perubahan perilaku. Jadi Pak Gub tadi udah sangat luar biasa ya menyampaikannya, komitmennya bagus, kemudian bagaimana mengajarkan perubahan perilaku masyarakat mensikapi tentang masalah stunting ini. Jadi dalam perubahan perilaku itu salah satu kunci adalah pola asuh dalam keluarga. Jadi pola asuh itu selain melakukan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak, juga bagaimana memberikan pada anak itu yang betul, misalnya dalam pemberian makanan tambahan, kemudian kalau dia menyusui itu harus dilakukan secara eksklusif selama 6 bulan minimal gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kuncinya itu sebetulnya seperti Pak Gub menyatakan tadi, itu di 2 tahun pertama. Jadi yang kita sebut 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Jadi pertama kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi hulunya tadi dari remaja putri, terutama ya remaja putri tadi dicek apakah siap menikah dan seterusnya. Kita sebenarnya selain KUA itu kita punya juga namanya tim pendamping keluarga sebetulnya ya di lapangan. Tim pendamping keluarga, ada PLKB, PKB, kemudian ada juga sebenarnya para bidan-bidan yang menjadi tim pendamping keluarga sebenarnya. Tapi ini kan kuncinya nanti pada keluarga itu sendiri juga. Oke, balik kepada keluarga. Seperti di dalam tema Rakernas itu kan keluarganya supaya berkualitas lah. Berkualitas itu mempunyai tadi ketahanan dan kesejahteraan yang tinggi ya di dalam keluarga. Nah, jadi inilah yang harus mengedukasi dengan baik pada karena kembali kepada keluarganya sendiri, bagaimana untuk upaya dalam mencegah stunting. Saya ke Pak Gubernur. Ini perilaku masyarakat yang memang terkadang mengabaikan, kemudian juga pola asuh kalau disampaikan Pak Dibyo tadi yang tidak kurang baik dalam artian itu menjadi kendala besar tidak Pak kalau di Provinsi Bengkulu sendiri? Kalau menurut saya letak fondasi dasar itu tetap di keluarga Pak, karena memang keluarga itu menjadi tempat yang paling indah, kan keluarga. Tiada tempat yang paling indah kecuali keluarga. Bahkan kita mengatakan bahwa keluargaku adalah surgaku. Kemudian betul, dan keluarga itu memang menjadi pusat energi Pak. Nah, ketika fungsi keluarga itu dibangun betul-betul dipahami dan difungsikan, maka saya kira persoalan-persoalan tadi sebenarnya bisa kita cegah. Misalnya kedua orang tua memahami betul bagaimana, kan gitu keluarga berencana itu. Yang penting itu merencanakan. Di mana merencanakan itu yang paling esensial? Di keluarga Pak. Nanti di masyarakat, nanti di pemerintahan itu. Di keluarga. Bapak ibunya lah. Dan anak gadis, anak bujangnya lah yang merencanakan tentang dirinya. Kapan dia harus menikah, bagaimana persiapan menikah, bagaimana setelah dia menikah. Itu kan perencanaan. Di mana itu dibangun? Sekali lagi, di keluarga. Nah, setelah punya anak juga itu, dia merencanakan. Bagaimana dia merencanakan agar tumbuh kembang anak yang dilahirkan dari rahimnya itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Dia rencanakan. Tadi Pak Dibyo singgung bagaimana harus menyusui.
Ternyata refleks menyusu itu, setiap tetes air susu dikeluarkan dari ibu, saya baca itu dan saya konsultasi dengan dokter spesialis laktasi. Ternyata memang reaksi isapan dari bayi ketika menyusu dengan ibunya itu ternyata akan menghasilkan susu 11-12 jam kemudian yang memang secara kebutuhan gizi dan daya tahan itu akan sesuai dengan perkembangan bayinya. Nah, kita bayangkan misalnya kalau bayi tidak disusui sama sekali. Betul. Nah, ada juga bayi karena saking sibuknya orang tua kan diperas, bukan melalui disusui langsung. Padahal isapan mulut bayi itu yang akan memberikan reaksi ke puting susu, dan puting susu akan mengirimkan dengan sistem tubuh itu, dia akan melahirkan jenis susu yang berbeda setiap waktu, sesuai dengan perkembangan bayi dan sesuai dengan apa reaksi tubuh bayi itu. Nah, coba bayangkan kalau dari faktor tidak menyusui saja secara benar, itu bisa berefek stunting kemana-mana. Dari hal yang kecil sekali. Kenapa? Tidak ada perencanaan. Kenapa tidak ada perencanaan? Tidak ada pemahaman. Maka begitu pentingnya pendidikan keluarga itu. Nah, ketika keluarga itu terdidik, menurut saya, orang tuanya terdidik, anggota keluarga yang terdidik, kan semuanya jadi terencana. Kalau semua terencana, maka orang BKKM bilang berencana itu keren. Itu sebenarnya iya. Yang dibuat Pak Dibio nih, Pak. Berencana itu keren. Ketika orang tidak ada, coba ujuk-ujuk menikah, ujuk-ujuk punya anak. Ya kira-kira betul. Iya, Pak. Tidak ada perencanaan dalam dirinya. Nah, tentu perencanaan itu menyangkut kesiapan kebutuhan, kesiapan waktu untuk anak-anak kita. Ya seperti saya gubernur misalnya gini. Kalau kita mau beralasan saya sibuk, tidak punya perencanaan untuk anak-anak kita, ya bahaya saya mendampingi tumbuh kembang anak saya. Betul. Saya udah punya perencanaan anak saya yang nomor 1 begini, perencanaan dia akan sekolah seperti ini, kebutuhannya seperti ini, dia harus saya kasih tanggung jawab seperti ini. Yang nomor 2 juga begitu. Ketika dia bikin PR aja, saya bikin perencanaan. Kapan waktu dia paling pas buat PR, biasanya berkonsultasi dengan saya. Itu kan harus direncanakan. Kalau tidak, ya semuanya tabrakan semua. Betul. Akhirnya apa? Jadi di dalam keluarga tidak muncul harmonisasi, tidak muncul peran, tidak muncul. Kan itu sekalian. Akhirnya walaupun mungkin kita secara fasilitas mungkin dalam keluarga berkecukupan misalnya, tapi sumber daya ini tidak terporsi secara benar. Akhirnya apa? Pendidikannya bisa gagal, pergaulannya jadi tidak benar. Itu loh. Itu ikutan dari tumbuh kembang bayi tadi itu. Kenapa merembet tidak ada perencanaan? Nah, maka menurut saya begitu pentingnya peran ayah, peran ibu. Maka sesungguhnya Harganas itu kan itu, Pak, untuk memposisikan bagaimana keluarga menjadi benteng pertahanan utama, bagaimana keluarga menjadi tempat membangun harmonisasi, ikatan, kebersamaan, rasa cinta, rasa sayang, itu di keluarga, Pak, sehingga muncul semangat, muncul motivasi, muncul tanggung jawab. Nah, ketika ini berhasil, dimanapun anak-anak ini ditempatkan akan aman sebenarnya. Akan aman. Nah, kira-kira gitu. Jadi rencana dalam keluarga adalah hal yang paling fundamental berawal dari keluarga. Pak Dibio, singkat pesannya sebagai closing pada seluruh masyarakat. Jadi sebagaimana sampaikan Pak Gubernur, kita sepakat bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama berkualitas. Intinya adalah keluarga itu bisa berkualitas kalau keluarga itu mampu melaksanakan 8 fungsi keluarga, yang antara lain fungsi pendidikan bagi anak-anaknya, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, ya kan, fungsi ekonomi, ya ada, dan seterusnya, fungsi psikologis, fungsi lingkungan dan seterusnya. Jadi ini ada 8 fungsi keluarga yang insya Allah kalau ini dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi keluarga yang berkualitas. Selanjutnya Pak Gubernur, pesannya kepada seluruh masyarakat Bengkulu, Pak. Kalau saya tetap mengatakan yang utama itu keluarga, apapun perhatian, pikiran kita itu keluarga. Kalau kita berhasil membangun keluarga kita, maka kita itu berhasil. Kalau menurut saya itu berhasil juga membangun desa, membangun kecamatan, membangun bangsa ini. Dalam konteks kita sebagai kepala keluarga juga begitu. Kalau kita berhasil membangun keluarga kita, maka saya sebagai kepala keluarga berhasil. Sukses saya sebagai kepala keluarga. Ketika saya berhasil membangun keluarga saya. Karena sekali lagi keluarga itu adalah awal dan akhir dari segalanya. Bahkan tadi memang kita menangis, ketawa, itu semuanya berawal dari keluarga. Bahkan sering saya sampaikan berbagai kesempatan, keluarga itu sebenarnya ibarat tempat casjar juga. Pagi-pagi kami berangkat kerja dengan segala energi dari rumah kita,
kemudian bekerja dengan segala aktivitas di lapangan, kan lelah kita. Kalau ibarat handphone tuh swak, habis energi kita dengan segala problem. Tapi balik keluarga, dicas lagi kita. Oke, Muncul lagi energi baru. Nah, maksud saya, begitu peran keluarga itu sangat penting. Nah, ketika nilai-nilai itu tidak ada, maka rusak semua segalanya ini. Rusak semua. Rumah tidak berfungsi sebagai pusat energi. Ya, Pak. Rumah keluarga dia menjadi menjadi pusat komunikasi, kebersamaan, tidak menjalankan fungsi-fungsi yang kata Pak Dio 8 fungsi keluarga tadi. Nah, menurut saya disinilah yang menjadi cikal bakal munculnya problem yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat itu. Berawal dari keluarga. Dari keluarga tadi. Oke, Maka Bapak. ada lagu. Semuanya itu berawal dari keluarga. Oke, Bapak, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, Bapak. Kita sudah di penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan juga Pak Dibio sudah hadir di sini. Dan tentunya kita berharap bersama pemirsa bahwa berasal dari keluarga semua persoalan akan selesai, baik buruknya tingkah laku yang dijalankan di keluarga akan menentukan berjalannya generasi ini ke depannya. Dan akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.